Roh Kudus kok yakin-yakin gimana lagi bang? Enggak, abang yakin nggak setelah mengandung Yakin. nikahinya? Yakin, oke. Setelah mengandung berapa bulan dikawininya? Ya ndak tahu, aku itu ndak tahu. Nah, berapa katanya bulan. yakin. Ya kan Gimana ada sih abang tertulis ini? dikandung dari Roh Kudus. Iya, Bukan dikandung dikandung dari Roh Yusuf. Kudus. Iya, setelah berapa bulan gandumnya Apakah di situ dikandung dinikahi dari sama Yusuf? Bentar, apakah di situ ditulis dikandung dari Yusuf? Atau dari Roh Kudus? Ada tertulis kan dinikahi sama Yusuf? Ya kalau nikah ya biarin aja. Emang Ada itu tertulis nggak? tradisi Yahudi. Ada tertulis nggak? Tunangan? Ada tertulis tunangan? Nikahnya nggak ada tertulis. Ya tunangan lah, jangan tanya nikah. Yang ada tertulis aja kan suka Kalau ada yang tunangan boleh nggak tidur sekamar? Ya boleh lah. Nggak tahu aku Oh. di sana tuh gimana. Boleh kalau tidur sekamar, kalau tunangan juga. Saya baru tahu nih ajaran Kristen kayak gini. Maria ini Emang ngikutin kenapa ajaran kalau Kristen tidur? atau ngikutin ajaran Yahudi, Bang? Yahudi lah. Oh, bukan Kristen. Maria ini Yahudi ya, Bang, bukan Kristen ya, Bang? Iya, Oh, berarti Yahudi. abang Kalau Kristen berarti ya, kalau Maria Yahudi berarti abang menuhankan Tuhan yang ibunya orang Yahudi gitu. aku nggak urus ibunya Tuhan bang. Apa kok? Oh, iya. Astaga bang. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Da. Ini gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Suma nih, Bang Suma. Oh, halo Bang Suma, Abang. Halo, apa kabar saudara Ridho? Saridon, Bang, bukan Ridho. Saridon. Oh, Saridon. Abang nih kalau ganti nama aku turun nih, Bang. Oh, iya, Oh, iya, iya, Ridon, Ridon. Ridon. Apa kabarnya, Bang? Ya, baik Abang. Syukurlah. Bagaimana bisnis hari ini? Ya, lancar-lancar lah, Bang. Semuanya jalan lancar, Bang. Syukurlah. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, amin. Amin. Ini Gurunda dari tadi ngebahas masalah Nabi Isa sama Yesus. Ya bukannya Mas, ya aku nih kan dari awal kan aku bilang aku ditanya aja kan, aku ndak ini. Lanjut loh Bang. Lanjut, Kang. Ya, kata Bang Ridon, Nabi Isa sama Yesus itu berbeda, tapi ceritanya itu mirip-mirip. Itu ya Bang Ridon ya. Jadi ya, Bang Ridon Bang, ya. udah mengakui Gurunda bahwa Kristen ini termasuk terutama Bang Ridon menuhankan sosok manusia yang pernah dilahirkan oleh Maria ya Bang Ridon ya. Nah, serius. Bang Ridon, Beliau lagi ngobrol Ya, halo, sama Bang. temannya. ya itu kan. Ya, oke. Dia Bang. Nah itu Gurunda. Jadi Kristen ini ternyata emang menuhankan manusia bukan menuhankan Tuhan. Waduh, diakui pula begitu. Tamat sudah berarti. Ya, iya kan Bang Ridon? Gimana Bang? Gimana? Astagfirullah, kenapa nggak nyimak? Bang Ridon ini ternyata menuhankan manusia bukan menuhankan Tuhan. Ya dari awal tuh statementku kan tidak berubah Bang. Kalau aku menuhankan ya. Beliau ini sukanya Alasan ditanya pencipta. Gurunda. Beliau ini sukanya ditanya. Iya karena aku bukan apologet, bukan apa, aku biasa-biasa aja Bang gitu. Aku juga ndak ngerti Quran kan gitu kan, jadi aku ndak bisa bertanya juga Bang. Iya. Kalau dikatakan beda antara Yesus dan Isa,
Berarti ada dua yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel dong ya? Ya iyalah. Mati Itu mijak. apa? Kan beda kan, Yesus sama Isa kan beda bang. Kalau menurut saya ya bang, ya ini menurut saya. Tidak, masalahnya kalau dia dua, berarti ada dua cerita di tengah-tengah Bani Israel. Faktanya cuma satu. Bani Israel hanya menuduh oknum yang lahir ini sebagai anak zina, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Dan tidak ada dua versi kecuali di dalam Bible. Kalau di dalam Bible memang ada dua Yesus. Tapi kalau di Yerusalem ya hanya ada satu oknum yang lahir tanpa ayah. Kami Kalau di menyebutnya bang, maaf ya bang. Iya. Kalau di dalam Iya. Bible tuh dua ini ya maksudnya gimana bang? ada dua Yesus kalau di Bible. Itu yang satunya siapa bang? Yang satunya yang datang kepada Maria, ibunda Maria, yang satunya datang kepada Paulus. Coba dilihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Di situ Paulus mengatakan begini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari Yesus yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Paulus tahu kalau ada Yesus lain bang. Makanya Paulus mengatakan kamu harus sabar. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan, ya kamu sabar. Jadi memang Paulus sendiri mengatakan ya ada Yesus lain. Begitu saudara. Nabi-nabi palsu bang. Nah, berarti ada Yesus palsu kan? Nabi-nabi palsu. Iya, itu Yesus lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan itu. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ya kalau memang kalau memakai nama kan banyak bang. Tanpa mujizat nggak bisa bang. Iya, itu Yesus katakan. Yesus yang kami sembah kan jelas ada mujizatnya, ada tambahan. Oh, itu digabungkan antara saudara menggabungkan antara dua Yesus itu. Yesus anak Maria yang tugasnya untuk melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Injil kepada Paulus. Itu dua oknum yang berbeda. Satu Yesus, Dua bang. satu bang. Dua. Bukti. Nah, itu kalau menurut abang dua enggak apa-apa. Tapi kalau Itu di dalam Matius 7. Matius 7 nomor itu kan nomor 22. penafsiran abang kan gitu. Bukan penafsiran. Bukan penafsiran, itu fakta. Fakta gimana bang? Buktinya satu, selama ini Yesus satu. Enggak, satu karena saudara Kristen menggabungkan antara Yang Yesus satunya yang mana bang? Yang satunya mana bang? satunya itu anaknya Maria, itu diangkat ke langit. Yang satu lagi? Yang satu lagi itulah yang kalian sebut Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kalian. Iya bang, itu yang Paulus katakan di dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Oh, jadi Yesus yang satu Roh Kudus ya bang? Ya. Yang mengaku Roh Kudus kepada Paulus, yang mengaku Roh Iya, Kudus di dalam diri Kristen. Maksudnya Iya. abang, sebentar bang, ya abang bilang kan Yesus yang satu lagi Roh Kudus ya bang ya. Yang kalian katakan Roh Kudus itu, Iya Yesus kan bang. ya itu yang kalian katakan Yesus, padahal bukan.
Iya kan, satu anak Maria yang diangkat ke surga kan bang, Ya, itu manusia kan? yang Yesus kan, Iya, manusia. Yesus kan, Iya, manusia itu Yesus. iya Yesus. Satu Nah, lagi Roh Kudus Yesus juga abang bilang. yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kata Paulus Ya, Roh Kudus- bukan manusia. Roh Kudus itu Yesus juga kan, tapi intinya Kata yang Paulus. Yesus. Kata Paulus, datang kepadanya juga Yesus tapi bukan manusia. Berarti beda dengan anak Maria. Iya. Anak Maria kan manusia. Tapi Yesus juga kan, Yesus juga, Nah, namanya sama. Yesus. Yesus. Tapi Roh Kudus. Tapi katanya roh, bukan manusia. Ya enggak apa-apa lah, kalau Roh Kudus ya sah-sah aja lah. Iya, silakan. Tapi kan beda dengan Yesus anak Maria. Iya, kalau menurut abang beda ya enggak apa-apa ya, sah-sah aja bang kalau Roh Kudus juga. Enggak masalah itu, enggak ada. Iya. Nah, cuman masalahnya kalau Roh Kudus itu sudah pasti mengajarkan ajaran Elohim, bukan mengajarkan yang lain. Ya, Kalau Roh Kudus. kan Roh Kudus itu kan untuk membimbing kita bang. Ya, tapi masalahnya Kristen tidak pernah nyembah Tuhan. Bagaimana caranya dibimbing itu? Dibimbing untuk tidak menyembah Tuhan itu gimana ceritanya? Itu tuh menyembah Tuhan bang. Nggak ada, Kristen mana ada nyembah Tuhan. Di dalam Galatia 4 nomor 7, Paulus mengatakan, kalian sekarang bukan lagi hamba, kalian adalah anak. Anaknya siapa? Anaknya Kristus. Kemudian di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus yang datang kepada Paulus telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan Tuhan dan membebaskan dari penghambaan kepada Tuhan. Jadi Kristen itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Adapun kalian lakukan ke gereja nyanyi-nyanyi, itu kan bukan menyembah itu. Itu tidak ada aturannya, nggak ada Terus apa perintahnya. itu? Ya, terus apa itu? Itu ritual-ritual apa ya? Pujian-pujian pujian kepada yang kalian ibadahi itulah Kristus. Jadi itu bukan menghamba ya bang ya? Bukan, karena itu bukan menghamba Enggak kepada apa-apa lah Tuhan. ya. Enggak apa-apa, terserah lah. Menurut abang bukan menghamba, enggak apa-apa. Iya, karena Abang Kristen kan berjalan aja gitu lah bang. Iya, karena Kristen kan bukan hamba Tuhan lagi katanya, tapi anak-anak Tuhan. Iya. Nah, itu dia. Lebih baik kan kalau anak Tuhan bang. Iya, iblis juga tadinya anak Tuhan. Tapi udah terkutuk iblisnya. Nah, tapi karena mereka kemudian tidak mau turut lagi menghambakan diri kepada Tuhan, maka mereka dikutuk. Jadi ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak mau menjadi hamba bagi Tuhan. Saudara Kristen dan iblis itu dua makhluk Ya, ini bukan lagi Bang. mengaku sebagai Gini, hamba. Kalau iblis bukan menghamba, tapi dia terkutuk bang. Kalau umat Kristen tadi abang bilang tidak menghamba lagi, tapi diangkat jadi anak Tuhan bang, lebih baik lagi kan bang. Yang mengangkatnya Bedalah sama kan, iblis. iya mengangkatnya kan Kristen sendiri yang angkat dirinya. Karena yang disebut anak Tuhan itu adalah mereka yang tekun menjalankan dengan setia ketetapan aturan Tuhan, mau yang kecil maupun yang besar. Semua Ya, aturannya enggak tidak apa-apa. dirubah. Menjalankan. Nah, sedangkan Kristen tak ada menjalankan perintah Tuhan. Itu bang. Perintah Tuhan mana yang tak jalankan? Taurat tidak dijalankan, seluruh perintah Yesus Oh, tidak iya, ada lagi kalau dijalankan. Taurat itu setelah kedatangan Yesus kan Yesus sudah menggenapi Taurat bang. Nah, berarti kan Tuhan itu, hamba Tuhan itu yang menjalankan hukum Taurat, sedangkan yang meninggalkan hukum Taurat itu, ya itu hamba siapa? Kan gitu, abang. Anak Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah berfirman kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes. Tuhan tidak pernah berfirman kepada Paulus. Jadi kalian ini Anak Tuhan. Anak Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Anak Tuhan ya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itu yang betul, anaknya Yesus Iya. Kristus. Iya bang, iya. Tapi Yesus Kristus yang mana dulu?
Ya Yesus Karena- Kristus yang mana-mana, yang penting Yesus Kristus yang Oh iya, mati bagus. disalib dan dibangkitkan, Bang. Itulah dia yang bangkit dari antara roh mati, Bang. Nah, kalau Yesus anak Maria itu tidak mati dia tetap hidup sampai hari ini. Terserah Abang, itu kan terserah Abang di kitabnya Abang. Oh, bukan, mati. itu di Tapi kalau Bible. di Injil Bukan. mati, Bang. Di Bible, Bang, ya. Di Bible itu dia Ya. tidak mengalami kematian, jasadnya tidak Mati. binasa, dia tidak ditinggal Kematian, dikubur. Enggak, itu dinubuatkan oleh Daud Mana? Tahu. di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33 itu Daud menubuatkan Mesias tidak mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, kemudian dia tidak ditinggal dikubur, dan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas ke langit. Nah, itu nubuat Daud. Bang. Dia Nah, tidak mati, dia sedangkan dibangkitkan, Bang. sedangkan yang kalian sembah, saudara-saudara Kristen sembah, adalah orang yang disalib oleh Roma, diangkat, dijadikan menjadi Tuhan untuk orang-orang Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu, orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dijadikan, orang yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Sedangkan Yesus yang asli diangkat langsung ke langit, tidak mengalami kematian dia. Begitu saudara. Masa Yesus diangkat? Dalam Bible ada tertulis Yesus diangkat. Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Yesus mati disalib, Bang. Iya memang memang Yesus yang mati disalib, memang ada. Memang betul. Itulah yang saudara saya sembah. Tapi kalau Yesus suci, anak-anaknya Maria yang suci ini yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit pun diizinkan untuk dicederai apalagi dibunuh. Dia sudah dibuatkan harus menanggung dosa, Bang. Itu Penyelamatan itu, Bang. Itu pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus membisikkan kalian bahwa kematiannya dia itu adalah sudah dinubuatkan. Padahal ini makhluk ini hanya ngaku-ngaku sebagai Yesus Kristus. Kalau Yesus yang asli itu tidak pernah dinubuatkan mati. Tidak ada dinubuatkan dia mati. Malah Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor yang kusebutkan tadi sampai nomor 33 bahwa Daud telah bernubuat melihat ke depan bahwa ada seorang keturunannya yang akan dibangkitkan Tuhan, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, kemudian dia tidak ditinggal di dunia orang mati, kemudian dia tidak ditinggal dikubur, dan dia diangkat langsung oleh malaikat Tuhan atau tangan kanan Tuhan ke langit, ke surga. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, angkatan jahat. Makanya di data nomor 40-nya Petrus mengatakan apa? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini, dari orang-orang yang memberikan kemudian keadaan salib, orang mati di atas tiang salib. Selamatkan diri kalian, karena kalau tidak kalian akan terjerat menjadi penyembah orang yang kalian salib itu sendiri. Begitu saudara. Gitu ya, Bang. Ya. Iya, makanya coba Anda lihat orang Yahudi dan orang Kristen, beda kan? Padahal Kristen ngaku-ngaku dari sana, tapi beda. Tak ada hubungannya sedikit pun, beda. Padahal Kristen mengaku dari Yahudi. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini mengikuti Kristus yang berbeda dengan Kristus yang datang kepada Yahudi. Enggak, Bang. Kristus yang Yahudi itu sampai sekarang masih menantikan Mesias, Bang. Bukan datang. Itu beda, saudara, Bang. kalau mereka menanti Mesias, yang mereka tunggu itu adalah Nabi Daud. Bukan, Bang. Itu di dalilnya ya. Itu di dalilnya. Mereka Yeremia sampai 3. sekarang Yahudi, Bang, masih menantikan Iya. Mesias, Iya. karena Betul, mereka betul, tuh betul. nggak percaya kalau Yesus itu Mesias, karena yang Betul mereka pikir sekali. Mesias sampai nyelamat juru selamat itu yang Oke.
Oke. Itu, Bang, ya gitu ya, Saya Bang. bacakan dalil. Saya bacakan dalil dulu. Di dalam Yeremia 30 nomor 9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Yeremia 30 nomor 9. Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya dan pada hari-hari terakhir. Jadi Daud. Yehezkiel 37 nomor 25. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu dan cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi mereka menunggu Ini kan Daud. perjanjian lama kan, Bang? Ya, itu kitabnya Yahudi. Iya, perjanjian lama kan, Bang? Iya, di mana kitabnya Yahudi itu justru perjanjian baru bagi mereka. Hanya Kristen yang mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama. Kenapa Kristen mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian Iya, lama? karena ya Yahudi belum percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus, Bang. Itu betul, kita sepakat untuk itu. Islam Oke juga lah, mengatakan, Islam juga mengatakan bahwa Mesias itu adalah Isa alaihissalam yang mereka tolak. Nanti mereka terima ketika kedatangan yang kedua, baru matanya terbelalak. Oh, ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita itu Mesias itu tadi. Tapi sekarang udah telat. Sekarang begitu dia datang untuk yang kedua kalinya, dia datang untuk menyatakan kiamat, bahwa kedatangannya adalah tanda hari kiamat. Itu yang Betul. datang siapa? Mesias ya, Bang? Mesias kalau di kami Al-Masih, Yesus Nabi Isa Kristus kan? alaihissalam. Yesus Nah, Kristus kan? iya, tapi bukan Yesus Anda. Beda. Kok gitu? Kok? Nah, iya, kok Bang. gitu? Mari kita buktikan. Kita buktikan. Bang. Kita buktikan. Pada saat dia datang kedua, Kenapa bukan Yesus kita, Bang? Dalilnya, Yesus- dalilnya. Yesus siapa, Bang? pada saat nanti datang kedua kalinya, Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, 21, Ini 22, aja, Bang. 23. Bentar, Bang. Aku potong. Tapi yang datang kedua kali Yesus Kristus kan? Nabi Isa alaihissalam kalau kami. Yesus Kristus kan? Yesus Kristus dalam kehidupan Kristen. Ya oke lah. Udah, poinnya udah aku dapat, Bang. Ya. Tapi ingat, Ya, yang udah. datang ini anak Maria. Iya, poinnya udah aku dapat. Yesus Kristus kan, Bang? Sedangkan yang kalian sembah hari ini bukan anak Maria. Beda. Iya, Anna Maria ketemu. Tapi yang datang Yesus Kristus kan, Bang? Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Oke, ya sudah, udah. sekarang- Poinnya udah aku dapat, Bang. Oke, sekarang ketika dia datang kedua kalinya, Anda baca di dalam Matius 7, 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Tuh, yang datang yang asli, tidak mengenal Kristen. Padahal Kristen udah capek-capek mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang kalian ikuti Yesus Kristus memang, tapi palsu. Ketika yang asli datang, mengusir. Ini siapa Nah, ini? itu Bang. Itu nanti setelah kiamat baru ini, Bang. Oh, itu kedatangan kedua kalinya, saudara. Iya, nanti kan belum kan, Bang? Iya, makanya Ya, belum. Yesus Yang penting membocorkan. intinya yang datang kedua kembali Yesus Kristus. Iya, tapi apalah artinya dia kembali ke dunia Itu kalau nanti mengusir lah, Bang. Kristen? Itu nanti, Bang. Setelah dia datang baru. Apalah artinya dia datang Yesus Kristus kalau mengusir Kristen? Percuma aja pun. Mending dia nggak datang. Sekarang kan cuma ngomong-ngomong aja kan, Bang. Tapi itu sudah tertulis Belum dalam kitab terjadi, saudara. kan, Bang? Tapi katanya firman Tuhan, berarti Iya, harus terjadi. Iya, terjadi, memang terjadi. Tapi Berarti belum, kan, Bang. akan terjadi Tapi, Kristen diusir. intinya yang datang Yesus Kristus, Bang. Iya, Bukan yang dia lain. datang.
Dia datang karena ada terdakwa. Dia datang menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ya Kristen. Yaitu orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, Bang. Lah, kenapa Kristen Yesus kemudian mengusir orang-orang yang menyebut namanya Tuhan? Itu, Bang, terdakwa itu orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, Bang. Justru karena Yesus mengatakan kepada Kristen, "Enyahlah daripadaku, wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, Kristen." Kan cuma satu kelompok di dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan. Masa Yesus datang masih ngomong-ngomong agama? Nggak ada, Bang. Jadi itu kitab Anda mau dibakar supaya tidak dibaca. Matius 7. Kristen, Bang. Kita pengikut Kristus. Kalau yang datang Kristus, ya sudah, poinnya sudah. Saya sudah mengakui, saudara, Anda pengikut Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang Anda ikuti itu bukan anak Maria. Ya itu kan kata Abang. Bukan kata saya. Yesus sendiri yang mengatakan dan Paulus sendiri mengatakan. Coba ya, Yesus mengatakan apa? Ketika aku datang, maka aku datang sebagai manusia. Ini, Bang, itu sabar dulu. Malaikat juga berkata, Yesus nanti datang sebagai anak manusia. Sedangkan Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Kan beda antara manusia dengan yang bukan manusia, kan beda. Ini gitu, intinya saudara. poinnya udah aku dapat, Bang. Yang kembali datang Yesus Kristus, Bang. Iya, udah selesai. Ya iya. Oke. Ada lagi? Oke, Bang. Ya, Oke. Aku nggak bisa bertanya, Bang. Aku kan ini. Iya. Bagaimana tanggapan saudara? Yesus anak Maria manusia. Yesus yang datang Paulus bukan manusia. Itu gimana itu? Udah, intinya yang datang kembali Yesus Kristus itu aja, Bang. Oh, ya sudah. Ya sudah. Iya, Bang. Istirahatlah kalau begitu. Iya, Host, mungkin ada saudara Kristen yang lain. Silakan dinaikkan. Kita diskusi. Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, naikkan Bang. Oten. Ya, coba naikkan dulu. Jangan turunin aku. Udah ya. jelas di Bibelmu itu, Bang, yang memanggil Yesus Ya, Tuhan. Bang Ridon Tuhan. dibawa aja dulu, Bang Ridon. Ya, bentar lah, Bang. Kan di atas juga masih kosong banyak, Bang. Ada. Iya, masih kosong. Kau menolak Ridho nih, Bang. Nggak, kalau sudah full ya turunin aja, Bang, gitu kan. Kan belum ada juga yang naik juga kan, Bang. Iya, di atas saja, Bang. Iya. Biar ku dengar-dengar tuh, Bang. Iya. Yang mendatangi Paulus itu Kristus palsu karena ajaran. Iya, tapi Bang Ridon nggak ada ilmu, muter-muter terus nggak mau nerima kebenaran. Bang Ridon ini udah dijelaskan Gimana? berapa kali juga. Dia harus mempertahankan keyakinannya, imannya. Bukan, Bang. Bukan dah. Aku terima aja yang Abang bilang kan. Tapi intinya poinnya yang ku dapat dari Abang kan, yang kembali juga kan Yesus Kristus, ya itu aja sudah. Iya, kembali untuk mengusir Anda. Ya itu nantilah di hari dia kembali. Ya udahlah. Entah diusir atau enggak, itu nantilah. Intinya poinnya kan aku bilang yang kembali Yesus Kristus. Berarti Bibelmu itu nggak benar ya? Berarti Bibelmu itu bukan kebenaran ya di situ. Ketika dia berkata, iya, Yesus berkata, Kebenaran tidak kok. semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Mereka memanggil aku Tuhan pada hari terakhir. Bernubuat demi aku, mengusir setan demi aku, bermujizat demi aku. Pada waktu itu Iya. aku akan berterus terang. Enyahlah kau daripada aku, Ridon, kau pembuat kejahatan. Aku Iya, tidak itu kan ya memang kalau pembuat kejahatan harus enyah. Bentar, Ya, yang ini Bang, bermujizat. ini Listen, Lisarna, Muslim apa Kristen Lisarna? ya turunin aja, nggak ada memang ini, nggak ada, udah berkarat mungkin dogma doktrinnya itu si Ridon. Listen,
Liser. Ya turunin aku aja, turunin lah. Ya, Udah, Bang, yang turun, penting Bang. udah aku dapat poinnya ya Bang ya, makasih ya. Iya, dia turun tapi untuk mengusir kau, Bang. Itu aja poinnya. Ingat Ya. itu pun tambahan poinnya ya. Jangan Itu dipaksa. poin lagi dempal lah. Tidak menghujat dia. Dia berpikir itu lain di mulutnya, lain di dalam hatinya itu. Aduh, benar juga ini bilang Bunda begitu. Rahman. Oh iya. Liser Kristen Muslim, saudara. Dia otak memang otak. Liser. Bang Ridwan ini emang agak muter-muter, dia ngikutin dogma gereja, cuman dia nggak ngehujat Gurunda. Dia pengennya ditanya, pengennya ya gitu, tapi jawabannya muter-muter. Iya. Di Kasian terapi juga ini itu. udah 3 hari dia kayak gitu, lagi mencari kebenaran itu, bingung dengan agamanya sendiri. Mudah-mudahan Tuhan lembutkan hatinya kan ya. Amin. Kemarin sampai begadang sampai pagi, Bang Ridwan itu Oh, nggak menghujat tapi Bajege. Basege. Basege. Udah di reaction itu Gurunda yang Salome itu. Belum, ntar malam. Oh, nanti malam ya. Seru itu kalau dibongkar itu. Iya, sudah kubuatkan piti. Alasannya sakit dia. Sakit lubang, banyak gatal. Iya, kalau masalah lubang, kenapa senang kali masalah lubang itu? Enggak, Gurunda polos banget ngomongnya. Kenapa? Lubang Sakit hidungnya lubang. gatal. Mau dikasih Oh, iya, ini iya. vacuum cleaner. Penyedot debu gatal. Sampai nangis-nangis malam besok pengen ditemuin sama si Cecen ini. Sampai nangis-nangis pura-pura sakit. Tadi Bang Glenn nelpon. Mungkin mau klarifikasi tentang alapannya. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik lagi. Silakan. Silakan, ini yang ngantri kebanyakan Muslim, yang Muslim nanti dulu ya. Kita naikin yang Kristen dulu teman-teman. Biar ada diskusi ya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Naik apa? Astagfirullahaladzim. Terpencet Pak, terpencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tab-tab mungkin. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas. Kita diskusi ya. Kayak Bang Ridwan tadi, Bang Ridwan udah walaupun muter-muter insya Allah lah Bang Ridwan dapat hidayah mudah-mudahan. Ayo teman-teman Oten, teman-teman Ali Teng, ayo sini naik kita diskusi. Jadi apakah sementara menunggu Oten, apakah yang merasuki iblis yang merasuki Yudas, apakah itu yang mendatangi si Paulus penyesat Gurunda? Iya. Dijebak lagi saya Bunda Rahma ini. Sengaja kayaknya supaya saya dilapor polisi. Selalu saja mau jebak-jebak. supaya kita kalau bernarasi langsung ke poinnya. Iya Bun, di Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu jawabannya. Coba kita baca. Matius 12.
Iya, 43 sampai 45. Bun, ada titipannya orang mau kenal lamanya Mi. Ku lupa Oh terus. iya. Naik Pak Diano ya, insya Allah. Ada yang Jadi? bertanya juga guru, nggak jadi acara tak tanggal 1 itu. Jadi Oh iya, Di dia mau Antang. ikut. Antang Iya. Perumnas apa? Perdos Antang ya. Habis Iya, asar perubahan Bun. dosen. Oh, Ya, habis asar paling- ya. Paling 30 menit lah, lama sekali lah itu, 30 menit. Iya. Cuman Mau sekali colot deh ya. mana, mau sekali foto sama kita. Mau Oh, kodo. sekali, Bunda tolong. Kita mami ku harap itu mau ke foto. Dia mau ikut. Assalamualaikum. Dia bilang, saya konfirmasi sama Bunda Gemini dulu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya maaf ini Bang Juma Iya. saya naik saya muslim. Hamaki kita di Sulawesi juga, saya Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Bang Zuma gini Bang Zuma. Kalau seandainya dari apa ya namanya yang Bible itu kan udah mengeluarkan semua istilah-istilah Islam, istilah Iya. Quran. Terus kira-kira Bang Zuma mungkin tetap live kayak gini terus tema lain ya mungkin ya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Zuma Iya. kalau bisa Bang Zuma sekali-sekali lah buka room nyanyi biar fresh gitu kan, santai. Biasa Bang, biasa saya Nanti nyanyi. debat lagi gitu Bang Zuma. Biasa saya nyanyi Bang. Kalau lagi Iya, di Komal, lagi happy saya nyanyi sendiri. Anakku siap. sayang. Itu lagu gitu Bang, lagu-lagu band lah. Oh, lagu-lagu band. Iya. Dan sekali mungkin seminggu sekali Bang Zuma atau sebulan sekali biar fresh gitu Bang. Iya, betul. Iya Bang, saya sering nyanyi Itu aja, Bang. karena memang saya dari kecil suka nyanyi. Saya penyanyi juga waktu kecil. Wow, kebetulan saya juga anak band Bang, ayolah kita nyanyi-nyanyi Bang. Cocok nih. Komal. Iya, saya di kampus Saya juga dulu lama di Makassar Bang. Oh, saya bagian drum kalau di band. Dulu masih ngampus cocok, sering saya gitar. band. Oh gitu. Oh iya. Iya. Saya follow ya Bang Zuma ya, izin follow Silakan ya. Bang, silakan. Gitu aja Bang, dua itu Bang, dua Bang. Siap. Naik Ustadz Arif naik. Memang orang mana Pak Rete? Orang mana Bang? Saya di Palu Bunda. Dulu saya Oh, orang keluarga banyak di Sulawesi. Makassar. Iya. Kalau istilah Al-Quran semua dilepaskan dari Bible, maka materi kita adalah menjaga anak-anak Islam, generasi Islam dari gerakan pendangkalan akidah. Gitu. Siap. Maka yang tetap kita akan berdiri di bagian paling luar umat Islam, menjaga akidah umat Islam. Seibarat umat Islam ini dalam sebuah markas, umat Islam di luar di dalam markas, kami berada di tembok markas itu, benteng. Kalau Ustadz di dalam berbaur dengan umat Islam, kalau kami berdiri paling depan, kami berdiri di tembok-tembok menara-menara benteng untuk menjaga akidah umat Islam. Nah itulah apologet. Kalau Ustadz, dai, ulama itu di dalam berbaur dengan masyarakat, kami di luar. Seibarat kalau di negara kita ini kita seperti TNI. Kalau polisi berbaur dengan sipil, TNI menjaga kedaulatan negara. Nah, apologet Islam sama persis dengan cara kerjanya TNI. Begitu saudaraku. Siap Bang Zuma, betul Bang. Terus yang kedua Bang, Iya. gimana Bang? Nyanyi. Seminggu sekali lah Bang. Ayo Mi. Do, re, Ya, boleh, mi, boleh. fa, sol, la, si, do. Benar, lihat Bang Zuma nyanyi lagu Anakku sayang,
adalah Tuhanku sendiri. Nah, kan gitu. Tes. Itu sindennya itu. Bercanda Bang, bercanda. Bang, ada itu yang siapa ya kalau di Makassar itu Ribas ya kalau nggak salah itu Ribas ya. Biasa dengar, betul. Kemarin ini kasihan Adinda kangen band. Dia nelpon. Sempat ketemu nggak? Itu dia. Saya nunggu di kartu halo. Kupikir beliau tahu kartu halo saya, nomor HP yang saya punya kartu halo. Dia telepon di Excelku ini sekali sebulan ku pegang, ku taruh di tas. Kemarin pas ku buka, omnya beliau itu abang siapa namanya? Dia ini, waduh sedih kali, kangen band sedih kali karena dia nelpon keliling kota Makassar. Bayangkan naik mobil sama driver keliling kota Makassar, tanyakan di mana rumah Bang Zuma. Manalah ada orang yang tahu. Saya periksa WA-nya, ya Allah ya Karim, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kemarin sudah komunikasi langsung. Iya. Alhamdulillah. Kemarin sudah komunikasi langsung. Iya, pingin kali. Banyak event. Iya bang. Iya. Sip lah. Nanti kalau abang cuma buka-buka room nyanyi-nyanyi ya, aku masuk ya bang. Boleh. Dulu di mana ya? Saya di Rapuccini, terus di Andi Petarani, di Wih, daerah PTP Texas juga sih. itu. Tempat di UMI dulu saya kuliah bang. Kalau Rapuccini itu daerah yang paling disegani itu di sini. Anak-anak namanya Makassar, pelayan, anak-anak jagoannya Makassar di situ semua kumpul. Gak ada bang. Sekarang orang jago semua bang cuma cari isi perut, mau makan. Oh. Iya. Yang penting jangan cari berondong ya. Jangan, nggak boleh. Iya. Lanjut bang Lama. Oke, kita sapa Jack. Selamat sore Jack. Ya, Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang Da, Bang Zuma, Gundaku semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Muslim ya Jack. betul. Kalau Rapuccini itu tempatnya para suhu berkumpul. Bukan anjing anu papan-apana. Busur-busur. Andalan semua di situ Bunda. Kalau ada yang ganggu-ganggu pengacau dari luar mau coba-coba goyangkan kota Makassar, nah dari sana lah pasukan kita keluar. Andalan semua di situ. Dan saya suka karena Rapuccini itu kalau live kadang mereka nonton bareng Bang Zuma. Mantap sekali anak-anakku yang ada di sana. Tapi jawara-jawara Makassar udah pada pindah ngungsi ke Tanjung Priok, Gurunda. Nggak ada di Makassar. Bukan, mereka bukan mengungsi di sana. Mereka bikin markas kedua, markas pertamanya di sini. Iya, di sana markasnya di Tanjung Priok yang kemarin kita makan. Iya, Penuh betul. itu sama orang Makassar itu yang megang di sana. Iya. Sampai rumah makannya juga kemarin rumah makan Daeng apa gitu kemarin tuh. Waduh, kata saya ini orang Makassar semua ini. Ya Bang, mereka keturunan Sultan Hasanuddin semua itu, pejuang kita kan. Jadi darah Sultan Hasanuddin masih mengalir kepada saudara-saudara kita ini. Jadi darah pejuangnya itu sangat kental sekali. Makanya Indonesia itu tidak gampang kemudian digoyang negara lain karena salah satu tiang besi yang ada di Nusantara ini ya Makassar ini. Begitu juga pulau-pulau yang lain. Tidak berani. Makanya mereka itu berupaya kemudian minoritas ini untuk menggoyang susah. Susah Kita sekali. tembus ya kalau Makassar dulu ya, Gurunda ya, sama Oh Belanda ya. enggak. Disimpan di laut dia.
nggak bisa. Kalau turun di darat dihabisin banyak, dimakan banyak anu di sini, banyak pasukan siluman. Jadi dia masuk darat awalnya itu karena berpura-pura jadi pedagang, mau bisnis. Tahu-taunya lama-lama ingin merampas. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya yang ingin ikut tablik akbar, ya silakan Miki datang, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol di saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di Masjid Perdos Perumahan Dosen Unhas Antang. Saya juga lupa ingat jalan ke sana. Panitia kemarin mau jemput langsung dari rumah untuk patwal, saya bilang nggak usah, aman kok, Makassar ini aman. Penceramahnya siapa aja Guru Nda? Saya doang sendiri, bukan ceramah. Oh, sendiri. Guru Nda. Satu masjid itu mau ku ajarin lagu yang tadi, mulai dari Anakku sayang, gitu ya. saya lihat dari pengurusnya ada jejeran para profesor, guru-guru kita di situ. Mau diajarin nyanyi semua, kata beliau. Karena kalau ceramah bukan jurusan saya, itu jurusannya Dinda Felix. Kalau ceramah Ustadz, kita kan bukan. Sampai di sana paling diajarin nyanyi semua, berbaris, semua berdiri. Kita nyanyikan lagu kebangsaan dunia hayal. 1, 2, 3. Anakku sayang, yang adalah Bunda Rahma sendiri. Salah lirik, peng. Anakku, kelak besar engkau akan dituhankan. Mau dibikin album itu Guru. Anakku sayang, yang adalah Bunda Rahma sendiri. Banyak yang suka itu. Iya, Banyak terkenal suka. viral. Pak Bom juga suka lagunya. Karena Pak iramanya Bom bilang- bagus, suara juga bagus, jadi cocok. Pak Bom pernah bilang, masuk akal ya Suma. Iya, masuk akal. Bedu. Jangan-jangan yang dalam perutmu itu Tuhanmu. Keluar lagi nanti kau sembah lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau tentang 2 Kristus itu, Bom juga mengakui tadi pagi Guru Nda, saya sempat rekam, saya bikin PT itu, bahwa Ya. Mikana itu pengajar sesat. Dia memberitakan beda Kristus Yesusnya. palsu. Oh. Beda Yesus. Beda, Beda Kristus Yesusnya. lain, bukan Kristus yang Kristen sembah. Betul, berarti ada 2 secara tidak langsung. Mereka udah mengakui itu Guru Nda. Iyalah. Yesus only dengan yang Trinitas kan beda. Beda. Iya, kemarin ada ibu-ibu, saya diskusi di tempatnya Bang Faruk. Ya ini bagus karena kita ini dengar diskusi, kita ini pusing. Dia bilang kan, saya sendiri pusing sebagai orang Kristen ini. Nah bagus kalau begini, jangan kita ribut. Kita baca dalil, saya kasih data-data tentang Kristus palsu, ini ajarannya. Nah ini mengedukasi karena memang saya sendiri bingung yang mana sih sebenarnya ini. Jadi mereka itu banyak nyimak Bunda, Masya Allah. Banyak yang mulai berpikir. Keren. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi emang kalau Guru Nda bikin tema, satu tema bisa gempar. Ini udah berapa tema di Dewa Molok ya sampai sekarang? Ada 3 tema ya Guru Nda? Bunda merpati. Alhamdulillah. Yudas, Dewa Molok, sama ini ya, yang ini. 2 Kristus. Iya, nanti ke depannya salam Kacan Apa 2 Kristus kedepannya nanti ke judulnya? depannya. Kacan Kacan 2 Kristus. Kacan 2 kelinci ada.
kacang dua Kristus kan baru ketahuan. Kan baru ketahuan kacang satu Kristus baru ketahuan. Lina tidak jaya kan dia jual kacang kan? Ya Allah. Nah, nanti Dia jual kacang. iya, Kacang sembunyian dia jual atau kacang terang-terang? kacang busuk. Kacang busuk. Kalau itu bukan jual kacang, setahu saya Gurunda. Dia membeli burung untuk memuaskan kacangnya kalau menurut saya. Akang itu terlalu menjurus. Dia bahaya Akang. Enggak, beda dengan menjual itu Gurunda. Oh gitu. Membeli burung, memuaskan kacang. Oh, maksudnya burung ini disuruh makan kacang? Iya, itu maksudnya. Oh. Yang udah terjadi seperti itu. Jadi burung itu untuk memakan kacangnya gitu. Ya Allah. Ya pasti senang lah burung itu kan dikasih kacang. Senang lah burungnya. Tapi kalau kacangnya busuk, Ih, ya sedeng. berulat, gimana dong? Sakit burungnya. Makanya burungnya lari dari kandang kan sekarang. Aduh. Lepas dari kandang, apa kata burungnya? Aduh, mau mati saya di sana. Kenapa? Busuk kacangnya katanya. Makanya aku lari dari kandangnya. Oh, berarti burung ini, burung yang dia beli, dia masukkan sangkarnya. Ternyata Dia tidak beli. sangkarnya bau. Dia tidak beli. Dia jerat dengan tipu-tipu. Iya. Dia jerat dengan tipu-tipu. Ternyata begitu ditipu dikasih makan kacang busuk. Ya enggak maulah, namanya burung segar. Dia lebih cari kacang yang segar. Kacang busuk dikasih, baru kacangnya itu sudah tumbuh ininya, tunasnya. Bagaimana Ustadz? Ustadz Felix? Udah paham perkacangan Ustadz? Udah Saya nggak ada ramah, masalah benar Kacang banget. udah ramah saya paling Perkacangan, senior di sini. orang serius ngomong tentang burung makan kacang. Nah, ini perkacangan, mana ada yang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Bercanda teman-teman ya, karena nggak ada oten. Naiklah. Ya ini cerminan bagi saudara-saudara oten yang suka menghina Islam, menghina poligami, menghina Rasulullah, pedofil, menghina Allah, berbentuk vagina. Ini cerminannya, tengoklah orang suci, anak Tuhan, anak asuh. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kacang busuk. Katanya iblis menjerat Nabi Muhammad melalui goa Hira. Ya, kamu menjerat berondong melalui goa busuk. Bah! Penipu. Menghina Rasulullah. Iblis menjerat Nabi Muhammad katanya lewat gua Hira. Dia menjerat berondong pakai gua busuk. Berbagai macam jenis itu. Enggak, yang sakit hati saya itu Bun. Yang sakit hati itu dia bilang gini. Si anak setan ini dia bilang gini. Kenapa saya meninggalkan Allah? Kenapa saya meninggalkan Allah? Karena Allah itu turun ke bumi berbentuk vagina. Ini kalau saya ketemu, ku hancurkan giginya. Ya itu yang jadi delik dia mau dipenjara itu Gurunda. Alhamdulillah. Itu udah membusuk. kemarin ada WA ke saya penyidiknya udah tembus ke Kementerian Agama. Nah, sama Kementerian Tembus. Agama video itu direstui bahwa video itu udah masuk ke penistaan undang-undang IT. Alhamdulillah. Amin. Membusuk kau di sana, lubangmu ikut membusuk juga di sana. Bagusnya itu kalau ketemu itu paginanya ditusuk besi panas.
Iya kan dia bilang Allah itu berbentuk vagina katanya. Bagus. Kita kasih dempul. Kita kasih dempul ini baru kita semen. Nggak bisa dikencing kalau di sana. Oh, nggak urus. Nggak urus. Dia nggak tahu itu kalau umat Islam itu dihina Tuhannya, itu nyawa taruhannya. Dia nggak tahu. Emang itu orang kurang aja. Mulutnya bicara seenak perut. Allah, saya tinggalkan Allah karena Allah turun ke bumi berbentuk vagina. Untung hari itu. Kenapa waktu dia datang bawa baju kaos itu saya tahan diri, saya tidak temui. Karena itu saya takut. Saya takut ini Kelepasan. iya. Saya pasti gemetaran kalau sudah lihat dia, mau sesabar apapun kalau lihat mukanya. Nggak enaknya saya rasa kalau saya isap jantungnya betulan. Saya buka dadanya pakai tangan sendiri, habis itu kukunya jantungnya. Kalau saya ketemu orang ini, penghinanya luar biasa. Saya minum darahnya. Makanya waktu jantungnya dia. Nggak ada urusan. Makanya darah jadi bahaya. saking sakit hati saya itu digituin Tuhan saya dan Nabi saya. Itu sampai 3 kali anak-anak datang. Bang, Lina tidak jaya masih menunggu abang di luar. Suruh pulang, usir, ku bilang, usir, suruh pulang. 3 kali apa 4 kali itu datang. Terakhir yang datang itu bapak tua itu yang tinggi, Pak Hasan. Masih nak tunggu ki, dia bilang gitu kan orang Sulawesi itu. Masih nak tunggu ki. Bang, dia suruh pulang. Kalau saya kasih pecah kepalanya itu, suruh pulang. Akhirnya dia pulang. Kalau saya ketemu, ku bilang kukunya, jantungnya, mending dia pulang. Akhirnya kita tidak ketemu, dititiplah baju kaos itu. Begitu ceritanya. Kalau saya Habis itu sudah dia pulang. Bang Zuma, semua teman-teman. Nggak ketemu karena pulang pagi Waalaikumsalam saya warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Habis itu dia yang bagikan baju kaos di acara kita, dia juga yang laporkan kita. Betul. Misionaris penjual lubang. Bang apa Bang Zuma? Lubang Bang apa busuk. tuh? Lubang busuk. Ya busuk lah, bagaimana tidak busuk makanannya. Asu, B2, biawak, kuda nil, naga. Ya busuk lah. Komodo, Palarang. luwing, palang sangit, pararang, padale, ablama, Iya, suntul. memang Ya kalau rasa busuk. kalau orang suka makan sembarangan tuh pasti bau badan, apalagi itunya pasti bau. Bau lah. Dibilang cairannya seperti sagu, Dende. baru berminyak. Ih, Berminyak kayak berminyak kayak minyak tawon. minyak jalantah. Jalanta. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kelapa sawit Bang Zuma, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang setengah produksi. yang setengah produksi belum matang. Warna hitam dong. Jangan-jangan Bunda Nora juga Gurunda waktu masih kafir gitu kayaknya. Enggak. Oh beda ya? Enggak dong. Iya, makanya beliau bisa mualaf karena belum terkontaminasi dia. Belum sampai situ. Kalau ini anak setan ini memang kenapa ya kalau bayangkan mukanya itu aku emosi ya? Kenapa ya? Oh ini juga sama nih yang mualaf Gurunda. Oh, ada 2 mualaf. Enggak, ini Bunda Narti enggak juga ya? Enggak. Assalamualaikum Iya, kalau- warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Kang mualaf. Satria kurang ajar memang Kang Satria. Kalau yang mualaf itu Kang, berarti hati, tubuhnya, jasadnya masih bersih, belum terpengaruh dengan makanan haram. Mungkin waktu kecil makan, tapi langsung keluar. Tapi yang tinggal kayak si anak setan itu, Aku memang gak sudah pernah mendarah makan kayak daging begitu dalam. Bang Zuma. Nah, Aku apa lagi? gak pernah Coba. makan babi, makan apa. Gak tengoklah, pernah kan. kayak gitu, gak pernah.
Tengoklah. Oh, berarti nggak bau. Kalau nggak pernah nggak bau. Oh, wangi dong. Wangi semerbak. wangi. Saya sendiri biasa cium wangi. Loh, pada tertawa? Nah, Bang Zuma. Maksudnya wanita yang tidak pernah makan begitu wangi. Kalian ini Wangi lah. Selalu semerbak ya Bang Zuma ya. Traveling Bang Zuma. iya, betul. Apalagi kalau malam Jumat, wah wanginya sampai satu kecamatan. Tapi memang itu ya, kalau misalnya nih kita masuk di sebuah toko, ada tuh orang Kristen, baunya itu dari masuk toko kita, aduh, bau apa ini? Bukan karena dia Kristen, Bun. Bukan. Tapi karena makanannya. Makan segala kan, iyalah kan Kristen makan segala itu. Tidak ada yang harus. Jangan juga bilang pemakan segala karena itu jadinya ke omnivora. Iya, omniporan itu. Ikut dong ya. Biar Mantra saya tante. dari kera, ular, itu di pasar Tomohong sana itu. Itu tikus sudah kayak cemilan tikus. Ular ada kera, monyet, padale, biawa, balala. Kecoa, ada kecoa. Kecoa itu kayak permen. Kayak permen itu kecoa. Bunda Rama pernah makan kecoa? Enggak, lihat di pasar Tomo. Ih, jijik kali pun. Katanya kayak permen. Kirain pernah nyicip. Ih, amit-amit. Ku lihat di pasar Tomohong itu. Kucing nggak bisa berkeliaran katanya. Ditangkap. Tapi ada satu binatang laut yang membuat Pak Bom Bom itu sangat kecewa. Tahu nggak? Apa itu Guru? Ya, Kapal selam. Mau tahu. Pernah dia coba goreng, tapi nggak masak-masak. Dia pikir ikan. Udah dibilang bukan ikan itu, enggak ikan. Buktinya di laut, bukan. Itu benda mati, enggak. Buktinya di laut dia bergerak kok, bernapas pun kata dia. Dibiarkan dia goreng, dia mau makan, nggak bisa matanya keluar menggigit, nggak robek-robek. Itulah Bom Bom. Oke sahabat, Itu Pak Bom Bom dendamnya ke Gurunda sampai sekarang itu kalah debat. Mau tahu nggak tadi saya ke komalnya dia? Saya typing di bawah, tidak mau dinaikin. Gila nggak tuh? Ternyata paginya habis disemes sama Dindar Diansa. Bang Ardi. Masih luka. Biasanya kan kalau tengok, ayo semua, naik semua. Tadi enggak, saya typing di bawah sampai berapa lama saya typing, tapi nggak mau dinaikkan. Pura-pura nggak tahu dia. Ternyata dia habis dipijak jantungnya sama Dindar Diansa. Trauma dia. Oke. Trauma. Oke, silakan diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil alih dulu. Kalau beli ini rumah apa maghrib dulu kita. Maghrib. Oh iya, di sana nama kayak Bang Zuma ya? Iya. Makassar udah masuk. Iya, lanjut Maki. Kalau tadi ini room Amsal kalau tadi. Oh, kalau sekarang tadi room diskusi Amsal. lagi. Kalau sekarang rumah apa, Bang? Sekarang Tadi rumah Amsal, sekarang Yeskiel. enggak, kalau Akang memang suka yang amsal-amsalan. Cemana lah orang jomblo, ya kan? Iya. Ya kan, Akang? Jaga mulut kau ya. Jaga mulut kau. Mulut kau jaga. Kesinggung kan Gurunda jadinya. Gurunda juga jomblo. Bukan Bang Zuma, saya kira udah izin pamit. Maaf Tuan Guru, ya kan? Bukan, memang kan kenyataan. Bang siapa namanya? Akang kan jomblo. Akang jomblo kan Akang. Ulang lagi. Ulang terus. Ulang terus sampai tuh plafon di rumahmu itu rubuh. Iya ya. Sesama jomblo jangan saling berteriak ya, betul Bang. Maaf Bang, kan nggak tahu Bang. Saya kira udah pergi Bang Zuma.
Nanti pasti Ya, ada pasti yang- lanjut lagi, diulangi lagi nanti sama Bunda Nora. Nanti plafonku dirobohkan, kan ada lagi atapku Natali. Di sini maghrib, izin sholat maghrib lanjut. Oke, Bunda. Ya, yang mau naik silakan naik. Gara-gara teringat kemarin ada yang bertanya tentang sunat, baru dijelaskan. Yang menjelaskan pun semangat sekali gitu, ya kan? Kan Yang kurang jomblo ajar naik. memang anak ini, kurang ajar memang kan. Bahas lagi yang kemarin itu. Masih ada. Loh, aku kan nggak menyebut merek, Bang. Aku bilang ada kemarin yang membahas sunat. Semangat kali dia. Semangat. Masya Allah. Saking semangatnya lupa statusnya. Yang Kristen silakan naik ya. Ayo, jangan kita bahas tentang persunatan. Kita bahas tentang Mesias. Siapakah Mesias yang sesungguhnya? Ya, teman-teman. Engkau aniaya. Teman-teman, nanti kita reaction yang Lina Tidak Jaya nanti malam sama Gurunda, sama yang baru kemarin yang mualaf itu Bang Cecen. Bang Cecen ini ternyata asisten pribadinya Lina Wijaya sekaligus teman. Au, au. Nah, Au, au. au, au. Au, au. Ya, Nanti malam yang syahadat sama jam Kodondi. 8. Yang Ya. syahadat sama Kodondi itu. Oke. Betul, ternyata dia itu korban dari Au. Aduh. Tenggorokan Apa sakit. itu? Nggak usah kayak gitulah, Akang. Terlalu lebay gitu loh. Jam 8 ya, teman-teman, jam 8 nanti. Insya Allah orangnya datang ke sini. Hebat ya, Lina Wijaya dapat berondong ya. Saya pikir itu si Kores, mukanya mirip banget sama si Kores, guys. Waduh, parah. Kalau bisa nanti dibongkar sebongkar-bongkarnya, kan Lina Wijaya itu luar biasa loh penginannya sama Islam. Iya benar, Masya Allah, ngeri kali deh. Alhamdulillah. Luar biasa, ngeri sekali dia. Saya tadi scroll Akang, saya terkejut ada yang ngomongin kacang. Makanya saya penasaran, ini rumah apa kok ngomong kacang ya? Mana tahu udah jualan kacang ya kan? Tiba-tiba ada beralih kata burung, mana tahu tiba-tiba jual burung gitu. Ya kan? Biar saya bantu promosikan menjualkan kacang dan burung. Kang Satria jualan kacang bonus burung, kata Kang Satria. Kacang 2 kelinci, Bunda Nora, kacang 2 kelinci. Iya ya. Kacang 2 kelinci. Oh iya ya. Aduh, Iya. bener kalau Bunda Natali kalau ngomong saya tutup mute ah. Saya nyimak di bawah gitu loh. Enak kali ngomongin kacang, burung, ya kan. Jadi teringat